Perkenalkan, nama saya Stefanus Lau dengan NIM 073002000018. Saya dari FTKE jurusan Teknik Pertambangan angkatan tahun 2020. Soal yang pertama yaitu jelaskan mengenai Ganesha batubara. Yang pertama yaitu pengertian. Menurut International Handbook of Chromatography pada tahun 1963 menyatakan bahwa batubara adalah batuan sedimen yang mudah terbakar, terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan dalam berbagai tingkat pengawetan, diikat oleh proses pemadatan dan tertimbun dalam cakupan yang kedalamannya bervariasi. Menurut Prijono, pada tahun 2008 mengemukakan bahwa batubara merupakan bahan bakar hidrokarbon tetap yang terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan yang diendapkan dalam lingkungan bebas oksigen dan dipengaruhi oleh temperatur dan tekanan yang berlangsung sangat lama. Sebagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa batubara merupakan mineral organik yang mudah terbakar, terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan purba yang telah mengendap di dalam tanah dalam waktu jutaan tahun. Yang berikut yaitu materi pembentuk batubara. Hampir seluruh pembentuk batubara berasal dari tumbuhan. Jenis-jenis tumbuhan pembentuk batubara dan umumnya menurut Diesel pada tahun 1981 adalah yang pertama alga, Xylophyta, Pteridophyta, Gymnospermae, dan Angiospermae. Ini merupakan gambar dari skema pembentukan batubara. Teori akumulasi gambut. Yang pertama teori in situ dan yang kedua teori drift. Yang pertama yaitu teori in situ yang menyatakan bahwa lapisan bahan-bahan pembentuk lapisan batubara terbentuk di mana tumbuhan asal itu berada. Maka setelah tumbuhan tersebut mati, belum mengalami proses transportasi segera tertutup oleh lapisan sedimen dan mengalami proses qualification. Batubara yang terbentuk disebut batubara autoton. Yang berikut adalah teori drift yang menyatakan bahwa bahan-bahan pembentuk lapisan batubara terjadi di tempat yang berbeda dengan tempat tumbuhan semula hidup dan berkembang. Dengan demikian, tumbuhan yang telah mati diangkut oleh air dan berakumulasi di suatu tempat, kemudian tertutup oleh batuan sedimen dan mengalami proses qualification. Batubara yang terbentuk disebut batubara alloton. Yang berikut yaitu pembentukan batubara. Berdasarkan gambar di atas, dapat kita lihat bahwa material asal pembentuk rawa gambut ada dua, yaitu autoton, yaitu material yang tidak mengalami proses transportasi, dan yang kedua yaitu alloton, yaitu material yang mengalami transportasi. Material rawa gambut tersebut mengalami proses beatification atau proses penggambutan. Dalam proses tersebut, mikroba memiliki peranan yang sangat penting. Seiring dengan proses penggambutan, proses pembentukan humin dan penurunan kesetimbangan bioteknik pun dapat berlangsung. Mulai dari proses penggambutan sampai pada tahap lignit disebut sebagai tahapan diaganesa atau fase biokimia atau beatification. Sedangkan pada lignit sampai pada antrasit disebut sebagai tahapan metamorfosa atau fase geokimia atau qualification. Ini merupakan gambar skema dari pembentukan batubara. Fase biokimia atau diagenesis. Tingkat biokimia atau biogenetik adalah aksi organisme hidup, khususnya dominan bakteri. Bakteri yang akan berperan yaitu bakteri aerob dan bakteri anaerob, serta jamur. Bakteri aerob mengurangi unsur karbon, nitrogen, dan karbon dioksida pada material tumbuhan, sedangkan bakteri anaerob mengurangi unsur hidrokarbon, asam, serta alkohol pada material tumbuhan. Proses ini berlangsung di bawah permukaan. Dalam pembentukan batubara, material tanaman mengalami proses penggambutan dan proses pembentukan humin terhadap humin matter. Komposisi mikrobiologi tidak dapat terjadi di atas temperatur tertentu, yaitu kurang lebih 80 derajat Celcius. Proses ini berlangsung pada kedalaman 1-10 meter di bawah permukaan. Yang berikut yaitu fase geokimia atau metamorfisme. Fase geokimia, fase ini tidak ada lagi aktivitas organisme seperti bakteri, tetapi didominasi oleh pengaruh peningkatan temperatur dan tekanan, disebabkan oleh peningkatan kedalaman penimbunan
unsur organik di bawah tutupan sedimen. Batas dari fase tersebut yaitu pada kedalaman lebih dari 10 meter, tetapi bisa dikatakan reaksi berakhir pada tingkat gambut dan aksi geokimia menjadi agen utama pada tingkat brown coal dan hard coal. Pada tahap geokimia, terjadi peningkatan rank pada batu bara, mulai dari lignit sampai pada tahap antrasit. Seiring dengan kenaikan rank, maka terjadi pula kenaikan unsur karbon, nilai reflektan atau Rmax, dan CV atau kalori value atau nilai kalori, serta terjadi penurunan kandungan air, volatil matter, hidrogen, dan oksigen. Nilai kalori batu bara bergantung pada peringkat batu bara. Semakin tinggi peringkat batu bara, maka semakin tinggi juga nilai kalorinya. Pada batu bara yang sama, nilai kalori dapat dipengaruhi oleh moisture dan juga abu. Semakin tinggi moisture atau abu, semakin kecil nilai kalorinya. Kandungan karbon secara sesuai pada rank batu bara yaitu gambut 55%, lignit 60%, subbituminous 70%, bituminous 80%, dan antrasit 95%. Proses perubahan pit menjadi batu bara. Yang pertama, perubahan fisik. Yang pertama, pemadatan, pengeringan atau litifikasi. Yang kedua, terbentuknya joint, cleavage, dan kristorsi. Yang berikut perubahan optis mineral, dehidrasi, perubahan warna, coklat menjadi hitam, pertumbuhan nilai spesifik gravity, dan yang terakhir perubahan kilap dan pecahan. Yang kedua yaitu perubahan kimia. Yang pertama, hilang atau berkurangnya kadar air dan O2, penambahan jumlah volume, berkurangnya kadar unsur hidrogen. Yang berikut berkembangnya molekul hidrogen berat. Yang terakhir bertambahnya daya tahan terhadap pelarut, oksidasi, dan panas. Ini merupakan gambar dari skema pembentukan batu bara. Terjadi pada gambar pertama yaitu tumbuhan yang baru saja mati atau bangkai-bangkai tumbuhan. Kemudian pada gambar kedua, bangkai-bangkai tumbuhan sudah mengalami proses pengendapan dan terjadi penimbunan tanah lapisan di atasnya. Pada gambar ketiga, tanaman-tanaman tersebut sudah menjadi batu bara setelah melewati berbagai macam proses atau tahap-tahap proses pembentukan batu bara. Ini merupakan skema dari pembentukan batu bara. Ini merupakan tingkatan dari batu bara. Tingkatan-tingkatan dari batu bara ini terdiri dari yang pertama bit, kedua brown coal, ketiga subbituminous. Nomor 2, jelaskan proses produksi batu bara atau parameter kualitas batu bara. Parameter kualitas batu bara. Parameter pengujian kualitas batu bara dilakukan sesuai dengan keperluan penggunaan batu bara. Parameter-parameter tersebut antara lain yang pertama moisture. Peringkat batu bara. Semakin tinggi peringkat suatu batu bara, semakin kecil porositas batu bara tersebut atau semakin padat batu bara tersebut. Dengan demikian, akan semakin kecil juga moisture yang dapat diserap atau ditampung dalam pori batu bara tersebut. Hal ini menyebabkan semakin kecil kandungan moisturnya, khususnya inherent moisturnya. Yang berikut size distribusi. Semakin kecil ukuran partikel batu bara, maka semakin besar luas permukaannya. Hal ini menyebabkan akan semakin tinggi surface moisturnya. Pada nilai inherent moisture tetap, maka TM-nya akan naik yang dikarenakan naiknya surface moisturnya. Yang berikut kondisi pada saat sampling. Total moisture dapat dipengaruhi oleh kondisi pada saat batu bara tersebut disampling. Yang termasuk dalam kondisi sampling adalah size distribusi sampel batu bara yang diambil terlalu besar atau terlalu kecil, dan cuaca pada saat pengambilan sampel. Parameter kualitas batu bara yang kedua yaitu analisis proximat. Analisis proximat dilakukan untuk menentukan jumlah air dry moisture dan AESA contact atau kadar abu
dan volatimeter atau zat terbang. Yang pertama, moisture, kadar kelembaban. Hasil analisis untuk melembabkan terbagi menjadi free moisture atau FM dan inherent moisture atau IM. Jumlah dari keduanya disebut dengan total moisture atau TM. Kadar kelembapan mempengaruhi jumlah pemakaian udara primernya. Batubara berkadar kelembapan tinggi akan membutuhkan udara primer lebih banyak untuk mengeringkan batubara tersebut pada suhu yang ditetapkan oleh output pulverizer. Yang berikut adalah ash content atau kadar abu. Batubara sebenarnya tidak mengandung abu, melainkan mengandung mineral matter. Namun, sebagai mineral matter dianalisa dan dinyatakan sebagai kadar abu atau ash content. Mineral matter atau ash dalam batubara terdiri dari inherent dan extraneous. Inherent ash ada dalam batubara sejak pada masa pembentukan batubara dan keberadaan dalam batubara terikat secara kimia dalam struktur molekul batubara, sedangkan extraneous ash berasal dari dilusi atau sumber abu lainnya yang berasal dari luar batubara. Berikut adalah volatimeter atau zat terbang. Volatimeter atau zat terbang adalah bagian organik batubara yang menguap ketika dipanaskan pada temperatur tertentu. Kadar volatimeter dalam batubara ditentukan oleh peringkat batubara. Semakin tinggi peringkat suatu batubara, akan semakin rendah kadar volatimeternya. Volatimeter dalam batubara dapat dijadikan sebagai indikasi reaktivitas batubara pada saat dibakar. Berikut adalah analisis ultimate. Analisis ultimate dilakukan untuk menentukan jumlah karbon, hidrogen, oksigen, belerang. Analisis ultimate digunakan untuk mempermudah penentuan reaksi yang terjadi dan perhitungan neraca panas atau heat balance. Yang berikut nomor 3, menjelaskan diagram komponen batubara yang terdapat pada tabel atau diagram. Komponen batubara: pada batubara terdapat air, mineral matter, dari batubara murni. Pada total air di dalam batubara terdapat air permukaan atau surface moisture dan air bawaan atau inherent moisture. Berikut di dalam mineral matter dan abu atau ash. Volatimeter. Sedangkan pada komponen batubara murni atau pure coal ada volatile organic matter dan karbon tertambat atau fixed carbon. Turunan utama dari komponen batubara ini menjadi air bawaan, total moisture, mineral matter, dan pure coal. Baik, saya akan menjelaskan apa yang ditanyakan dalam diagram. Yang pertama, ash reciprocate atau air adalah suatu analisis yang didasarkan pada kondisi di mana batubara diasumsikan seperti dalam keadaan diterima. Yang kedua, air dry base atau ADB adalah suatu analisis yang dinyatakan pada basis contoh batubara dengan kandungan air dalam kesetimbangan dengan atmosfer laboratorium. Yang ketiga, yaitu dry base atau DB adalah suatu analisis yang didasarkan pada kondisi di mana batubara diasumsikan bebas air total. Yang keempat, dry ash free atau DAF adalah suatu analisis yang dinyatakan pada kondisi di mana batubara diasumsikan bebas air total dan kadar abu. Yang kelima yaitu dry minerals matter free atau DMMF adalah suatu analisis yang dinyatakan pada kondisi di mana batubara diasumsikan bebas air total dan bahan mineral. Nomor 3 yang kedua yaitu lakukan konversi basis pelaporan dari air dry basis ke AS reciprocate dengan yang diketahui yaitu analisis proximat ADB IM sama dengan 4,5%, abu 9,0%, VM sama dengan 34,5%, FC sama dengan 53,0% dan total moisture atau air adalah 12,5%. Dari yang diketahui menggunakan tabulasi yang terdapat pada tabel-tabel berikut. Ada give, dan juga required. Dari soal yang diketahui menggunakan rumus yaitu AR sama dengan ADB dikali dengan 100 kurang MT per 100
kurang IM dengan yaitu ABU sama dengan 9 dikali 100 kurang 12,5 per 100 kurang 4,5 dengan hasil yaitu 8,24%. Kemudian saya mencari VM sama dengan 34,5 dikali 100 kurang 12,5 per 100 kurang 4,5 dengan hasil yaitu 31,6%. Kemudian saya mencari FC. FC